Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menghakimi, membunuh secara rohani. Ayat firman Tuhan terambil dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Lukas 19 ayat kedua. Saudara, kita sangat mengerti kisah tentang Sakeus pemungut cukai yang menjadi contoh bagi kita di zaman-zaman saat ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi Sakeus. Saudara, sejak zaman dahulu hingga sekarang, pekerjaan seorang pemungut cukai atau pemungut pajak selalu menimbulkan image negatif di mata banyak orang. Ketika Kristus menumpang di rumah Sakeus, kepala pemungut cukai, Lukas 19 ayat 7b berkata, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sekalipun Sakeus sudah bertobat dari pekerjaannya, tapi semua orang masih saja menilai dan mengecapnya sebagai orang berdosa. Mereka selalu membesar-besarkan kesalahan atau dosa-dosa yang telah Sakeus perbuat selama ini dan menganggap diri mereka sendiri yang benar tanpa ada cacat celah. Bukankah ada banyak orang yang masih senang menjadi pembunuh bagi sesamanya karena melihat kesalahan seseorang di masa lalu? Walaupun mengaku telah bertobat dan sudah melayani Tuhan, tapi masih suka memfitnah, menghakimi, dan mendiskreditkan orang lain. Itu sama halnya dengan membunuh seseorang secara rohani, saudara. Tentunya orang-orang yang menghakimi Sakeuslah yang perlu diselamatkan, karena hatinya masih dipenuhi oleh kejahatan. Justru Sakeus yang mereka sebut sebagai orang berdosa, namun karena telah bertobat dengan sungguh-sungguh maka telah diselamatkan. Sakeus yang dulu jadi pemeras orang lain kini sanggup berkata. Dalam Lukas 19 ayat 8 dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, sungguh luar biasa bukan saudara? Sakeus mengalami kasih Tuhan, pertobatan yang luar biasa. Dia menyadari apa yang sudah dia perbuat tidak benar, dan dia harus membayar harga yang setiap hal yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Pertemuan Sakeus dengan Kristus menjadi titik balik bagi kehidupan Sakeus. Ia meninggalkan cara hidupnya yang lama dan benar-benar diubahkan menjadi ciptaan baru atau menjadi manusia baru, saudara. Berkatalah Kristus kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 19 ayat 9. Janganlah mudah menghakimi orang lain atau melihat kesalahan orang lain, karena kita ini juga tak luput dari kesalahan. Matius 7 ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita pada pagi hari ini? Adakah kita hari-hari ini atau mungkin tadi pagi kita sempat terpikir dan berkata menghakimi mungkin teman, mungkin orang di jalan, mungkin siapapun? Pagi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya bahwa kita bukanlah hakim, bahwa kita bukanlah orang yang menghakimi orang-orang berdosa dan orang-orang yang salah. Tapi kita juga adalah orang-orang yang berdosa dan salah. Kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Karena itu kita gak punya hak untuk menghakimi orang lain. Mungkin secara nyata dia benar berbuat dosa, tapi kita tidak perlu membuat dia menjadi jatuh ke dalam dosa kembali, saudara. Mari pagi hari ini kita menjadi berkat. Mari kita lihat kehidupan kita. Kita yang berubah, kita yang harus semakin berkenan kepada Tuhan. Karena penghakiman itu, pembalasan itu adalah hak Tuhan, saudara. Siapa diri kita sehingga kita memandang rendah orang lain?
dan bahkan berani mengatakan bahwa orang itu berdosa. Maka itu pagi hari ini saudara, mari kita melihat diri kita dulu, mengoreksi diri kita, baru kita boleh mengoreksi orang lain. Bahkan kita boleh melihat apa yang harus kita lakukan sehingga kita berubah lewat setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini setiap kita mengerti akan firman Tuhan ini dan kita menjadi pelakunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tidak berhak menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami sekalipun mereka melakukan kesalahan dan dosa. Karena kami tahu setiap pengampunan itu berlaku bagi kami semua. Karena Tuhan ajarkan kami mengasihi dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, jadikan kami alat, jadikan kami saksimu dimanapun kami berada. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.